Ini sekarang tuh tongkrongan, ada ceweknya, ada cowoknya, itu ngejual ceweknya ke orang lain. Terus dibawa ke kamar hotelnya, ketemu sama pelanggannya, kita nggak dapat gambar, men. Gue bilang, gue harus cari akal, ya kan. Terus reporter gue nanya, gimana bang? Mau nggak mau nih, lu gue jual juga, ya kan. Ih goblok. Reporter gue tawar, ya kocak banget tuh aja. Tahun berapa? Jadi nggak tahu berapa. Jadi kan pas masuk nih, bawa yang ini nih, Dars, bawa ini. Nah, si pelakunya itu ngeliat reporter gue. Mungkin kan gue suruh pakai seksi juga kan, nggak mungkin pakai biasa lah, ya kan. Ini bisa nggak sekalian? Begitu coy. Jadi investasi gue itu penjualan obat aborsi. Dia pakai handphone reporter gue, cus, dapat lah tuh Ji gambarnya Ji. Salahnya dia, pas gue belanja itu, gue bilang sama reporter gue kan, bayar. Nah pas bayarnya itu reporter gue sosok ngetik-ngetik transaksi buat apa namanya transfer. Cuman dia ngerekord Ji. Nah orang itu ngeliat, gini handphonenya coy, yang rekam lo. Begituin, buset deh gue bilang anjing, mampus gue bilang mati, gue ketahuan lagi bego, kata dia kan. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang nggak biasa ya. Mungkin kalau zaman dulu gua muda itu juga sama lah kayak anak sekarang, bandel juga. Kebetulan narasumber kali ini adalah temen gua zaman sekolah. Dulu kita bandel bareng, berantem bareng, ketawa-ketiwi bareng, dan macam-macam bareng. Partner in crime, yeah. Cuma ternyata di era sekarang itu bandelnya remaja tuh beda dari zaman gua dulu. Nah, ini akan diungkap oleh beliau yang sekarang menjadi salah seorang wartawan yang bisa dibilang sudah malang melintang. Dia sebagai kameramen dari berbagai kasus investigasi. Lu pengen tahu orangnya siapa? Langsung aja hubungan dengan narasumber sekaligus teman SMA gue yang paling sohib yang bernama Bang Melon. Aji. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Wede, Bang Melon datang lagi. Iya. Yoi. Lon, nah ini Lon, ngobrol-ngobrol nih kita. Kan zaman kita dulu kan bandel ya sama ya. Banget. Kita juga dulu berantem-berantem ya kan. Ibaratnya kita bolos-bolos ya kan, tapi kayaknya nggak segitunya banget kayak anak-anak sekarang nih. Anak sekarang parah-parah Ji. Parah ya. Nah, ini pengen gue tanya nih, lu kan sebagai kameramen yang sering investigasi nih. Ini kita ngebahas hari ini tentang remaja aja dulu ya, tentang remaja. Kasih clue-cluenya Lon, apa aja sih gila-gilanya anak sekarang itu Lon yang nggak bisa kita bayangin? Wah, nah sekarang tuh gini nih, gue pernah investigasi anak-anak SMA pelajar yang ngejual temennya sendiri. Cewek dijual? Cewek dijual. Itu yang pertama tuh ya. Terus ada lagi yang kedua, dia pelajar jual obat dan minuman. Akhirnya mereka buat tawuran. Ah, gila. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ada lagi narasumber gua, dia sebagai admin live tawuran. Itu hasilnya miliaran, men. Gokil. Ada adminnya? Ada adminnya. Itu ketiga. Sampai terakhir tuh ada yang pelajar sampai bunuh bapak ya, men. Wah, tahan dulu. Seru nih. Lu kalau nggak nonton rugi, men. Oke, Lon, tahan dulu. Oke. Kita mulai setelah habis ini. Entar dulu. Buat lu yang pengen baju Jajah Malam, salah satunya model kayak gini. Yang lebih bagus banyak aja. Lu bisa hubungi nomor di sini atau lu bisa kasih gue narasumbernya oke. Lu gua kirimin baju gratis. Oke, brother. Oke, Bang Melon, lu mulai, gua bakal potong. Tim Jelajah Malam kembali mengundang Bang Melon, sahabat Bang Arfi yang berprofesi sebagai kameramen liputan investigasi di salah satu stasiun televisi swasta. Kali ini, Bang Melon akan membagikan pengalamannya saat melakukan investigasi mengenai kenakalan remaja di era teknologi yang semakin maju. Era yang ternyata menyimpan dampak jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Dalam penelusurannya, ia menemukan berbagai fenomena kelam, mulai dari praktik prostitusi online yang melibatkan pelajar, peredaran obat keras ilegal di kalangan remaja, hingga aksi tawuran yang sengaja direkam dan dijadikan konten demi mendapatkan uang. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua
Agar lebih waspada dan mampu menjaga orang-orang terdekat dari jeratan perilaku negatif yang marak di zaman sekarang, mari kita ikuti kisah selengkapnya. Gini Ji, gue tuh pernah ditugasin di salah satu daerah lah. Gue bilang Bogor lah ya kan. Nggak usah sebut spesifik ya. Nggak usah spesifik lah. Karena itu menyangkut nama seseorang ya. Jadi itu gue ditugasin untuk menginvestigasi kenakalan remaja. Oke. Dapatlah itu gue narasumber tuh. Awalnya gue lihat di fenomena saat ini kan kenakalan remaja yang menurut gue udah luar nalar lah ya kan. Dulu kita cuman paling berantem tawurannya kan. Iya. Nakal-nakalnya ngobat, ngegelek. Ini kagak men. Ini sekarang tuh tongkrongan, ada ceweknya, ada cowoknya, itu ngejual ceweknya ke orang lain. Kita kayak dulu masih Nggak kayak gitu. masih belum kenal cewek lo nih. Nah, Taunya berantem doang. Berantem doang. Ini sampai ngejual men. Asli gue. Sorry, dijual ke hidung belang. Iya. Ah, gila. Dan murah. Gila gak lu? Gue sampai spesialis aja, gue bilang anjrit. SMA kelas 2 udah kayak begitu. Gila. Kisahnya gimana? Coba diceritain dari awal. Jadi itu gue datang ke sana 2 hari sih gitu kan, gue ngelobi dulu tuh karena dapetin narasumber ini agak-agak susah karena pelajar dia lebih komunal itu lebih sempit lah. Punya circle Iya, sendiri. sekolah kecil susah itu tembusnya tuh. Akhirnya gue dapet salah satu mucikari lah. Dapetin mucikari 1, ketemu dia, ngobrol, akhirnya ketemu lagi satu lagi nih, pelajar. Sorry, mucikarinya ini masih usia berapa nih? Kalau yang pertama itu udah dewasa lah. Oh gitu, Kan? oke. Perantaranya, akhirnya gue diketemukan dengan yang pelajar ini nih, mucikarinya yang cowok nih. Itu masih umur-umur 17-16 lah. 17-16 itu kayak kelas 2, kalau nggak salah ya, kelas 2, kelas 3 lah ya kan. Nah, ketemu lah dia. Ketemu dia, gue ngobrol nih. Gue terus terang gitu kan, gue nggak mau bohong lah kan. Gue jujur, gue dari media, gue mau bikin liputan tentang begini. Awalnya nggak mau, Ji. Nggak mau dia masih ragu, takutnya sangat gue intel ya gak, mau nangkap dia orang ya kan. Akhirnya gue ngelobi gimana caranya nih, gue harus meyakinkan dia bahwa gue dari media. Akhirnya dia percaya. Setelah percaya itu tuh gue nggak langsung ditemukan sama namanya perempuan itu, sebutlah A lah namanya itu perempuan itu gue nggak dikasih namanya. Orangnya pun nggak dimunculin hari itu. Gue cuma ngebahas masalah kronologis, gue mau ngapain, tema gue apa, liputan gue apa, bla bla bla, sampai dia paham banget tuh kan. Besok gue balik lagi tuh setelah sholat Jumat ke kontrakan mereka. Oke. Datang habis sholat Jumat tuh ke kontrakan mereka, itu ada ceweknya. Umurnya sekitar 15 atau 16 tahun lah. Dia kelas 1 apa kelas 2 gitu waktu itu. SMA. Cuman dia juga nggak mau, Ji. Takut tuh bongkar rahasianya segala macem. Akhirnya gue sama reporter gue bilang sama reporter gue, lu kan perempuan nih, coba deh lu lobby dia dengan perasaan perempuan gimana deh. Kalau gue nggak masuk nih, susah. Gue bilang ya kan, nggak mungkin juga gue laki-laki langsung berat, nggak mungkin lah kan. Ini om-om siapa ini? Iya, kan kaget ya kan. Udah reporter gue ya kan, dia masuk ke kontrakan, gue di luar ngerokok sama yang mucikari cowok itu kan. Udah ngelobi, itu ada kali sekitar sampai jam 3 sore lah, 2 jaman lebih lah itu gue ngelobi itu. Pas ngelobi itu ternyata dia nangis, Ji, cerita. Anak itu, pelajar itu nangis. Nangis itu kayak gue ngangkatin nih, dari nangis dia itu karena kecewa, apa emang udah terlanjur jadinya dia sedih. Iya. Kayak gitu kan gue ngerti kan, kayak nggak tahu tuh reporter gue. Setelah itu keluar, dia bilang, "Bang, kita wawancara dulu Bang yuk, orangnya mau nih." Ya udah gue gas tuh kronologisnya. Pertama, kenapa lu mau? Gue bilang gitu kan. Dan cerita tuh, awal itu karena gue ikut tongkrongan Bang, tongkrongan, terus teman-teman gue punya alat-alat yang canggih lah, kayak handphone bagus, uang jajan banyak gitu kan. Sebenarnya saya ke bawah suasana aja gitu kan, pergaulan saat itu ya kan. Konsumtif. Yes, kayak gitulah. Cuman yang bikin gue miris banget tuh kan, dia itu dijual pertama kali sama temen cowoknya itu cuma seharga 700.000. Gue tanya, buat apaan duitnya? Buat jajan Bang. Cuma sekedar buat jajan? Iya. Dan awalnya dia ceritain nggak pas dijual temennya ngomong apa dan gimana prosesnya? Tahu. Awal itu yang jual itu bukan temennya, dia sendiri minta dicariin. Ah, gila. Gila nggak gue bilang. Nah, kebetulan nih temen ini emang
mucikari juga, pas batu ketemu tuh plek ya gak. Oke. Dicariin tuh pelanggannya, dibawa lah tuh dia tuh, bread. Ini kronologis dia kan, dijual 200.000, bet. Gua tanya, emang lu nggak sedih? Nggak sih bang, lagi pun juga keluarga gue juga broken home. Oke. Kayak gitu, akhirnya, deh sekarang gini deh gue bilang. Gue dapat wawancara semuanya, sekarang kita bikin liputannya ya gue bilang. Gue pengen tahu nih, realnya lu kayak gimana proses penjual beliannya. Ya. Akhirnya malam hari itu, nggak malam hari deng, habis maghrib lah. Habis maghrib itu kan udah mulai gelap tuh. Bukalah aplikasi hijau. Oke, tahu gitu. Aplikasi hijau, fotonya dia tampilin, tes. Gua rekam tuh semua itu. Sampai transaksinya ada. Dijemput di mana, dibawa kemana, di kamar berapa. Itu yang aktifin aplikasi itu dia sendiri atau mucikarinya? Mucikarinya. Oke. Mucikarinya. Jadi gua liputan itu setelah wawancara, kita bikin acara dia nongkrong bareng nih kan. Itu kalau itu gua nggak setting, itu beneran tuh nongkrong berat, terus dibawa lah itu. Nah pas dibawa sama si mucikari, dia pakai motor kan. Dan gua bilang sama reporter gua, ini kalau kita cuma ngikutin dari belakang, terus dibawa ke kamar hotelnya, ketemu sama pelanggannya, kita nggak dapat gambar men, gua bilang. Gua harus cari akal ya kan. Terus reporter gua nanya, gimana bang? Mau nggak mau nih, lu gua jual juga ya kan. Ih goblok. Kata dia, anjing, bukan lu gue jual, tapi gini, lu pura-pura aja jadi apa, temannya dia nih. Jadi nanti kan kalau masuk ke kamar itu biar ada pilihan menurut gue. Kalau yang dipilih temen lo? Nah, kalau gue nanya nih, Ji, tuh kalau gue dipilih gimana? Bilang aja lagi dapat. Goblok. Wah, gue mikir gimana caranya tuh, reporter gue mau ya kan, anjir tadi ya kan. Tuh, lu dengerin tuh bro. Karya jurnalistik ternyata harus begitu. Terus? Akhirnya kan dapat tuh udah tuh. Gue pasangin kamera pencam dia kan. Ya, pencam gue ikutin tuh perjalanan tuh dari tempat nongkrongan sampai ke salah satu apartemen di Bogor lah. Tapi gue nggak sebut apartemennya. Sampai ke Bogor sono, sampai lobby, dan masalahnya itu saat itu masih pakai seragam. Pakai seragam masih itu kan. Si ceweknya pakai seragam, roknya doang abu-abu, atas pakai sweater. Nah yang mucikari pun sama, masih pakai tanah abu-abu karena masih nongkrong pulang sekolah. Gue ikutin tuh dari dia pulang sekolah ke tongkrongan sampai malam itu buka aplikasi hijau, sampai di booking gue ikuti sampai ke hotel, bukan hotel, ke apartemen itu tuh. Sampai apartemen gue ikutin tuh, gambar-gambar sampai pas di lift, udah lah gue nggak usah gambar kan. Itu gue serahin semua sama reporter gue. Gimana caranya tuh kamera yang gue pasang dia dapet. Tapi tetap gue pantau, karena dia pakai wireless kan. Gue dengerin, gue nguping ya kan. Dan sampai nih kejadian reporter gue kenapa-napa. Kalau kenapa-napa gue mau gue dobrak ya kan. Harus ada pengawasan. Bener. Nah, masuk tuh ke lift. Terus sampai ke ruangan, ketemu pembelinya. Transaksi di situ ada gambar semuanya. Tuh, bos. Hah? Tuh, nanti di dalam. Ya. Oh, langsung masuk aja nih. Iya, udah sini dalam. Gue duduk sini aja ya. Lu sini kita ngobrol-ngobrol. Sini apa? Mana dia? Usia berapa belinya? Pembeli itu mahasiswa juga. Wah, anjir. Mahasiswa, anjing gue bilang mahasiswa sama pelajar. Udah gila gue bilang di dunia ini nih. Maksud gue, kalau yang beli orang tua, wajar lah, mungkin dia pedofil segala macam. Tapi ini mahasiswa, berarti kan ini kan antara kalangan, mungkin di zaman itu ya. Di zaman itu sama zaman kita beda jauh ya, Kak? Iya. Kenakalannya kok begini ya? Iya. Beda lah, maksud gue, kalau kita nakal berantem, dia cek-esek nih. Gila. Dapat tuh pembayarannya dapet. Nah, pas masuk yang lucu, pas masuk lucunya tuh di audio kan gue dengar tuh. Itu cewek, bukan cewek sih, reporter gue udah tawar coy. Reporter gue udah tawar, ya gak kocak tuh aja. Tahun berapa? Jadi nggak tahu berapa, jadi kan pas masuk nih, bawa yang ini nih, bawa ini. Nah, si pelakunya itu ngeliat reporter gue. Mungkin kan gue suruh pakai seksi juga kan, nggak mungkin biasa lah ya kan. Ini bisa nggak sekalian? Gitu coy. Gua ngakak di sini. Wah. Maksudnya umur 3 gitu?
Iya. Goblok, banyak duit orang. Asli. Nah, untungnya temen gue, reporter gue tuh ini, udah dilihat nih kan, kalau kenapa-napa lu bilang kayak gitu aja ya. Dia ngomong, cuy. Bisa mas, tapi nggak sekarang, kata dia kan. Karena gue dapet, di lobby lagi tuh sama cowok itu, nggak apa-apa deh gini aja lah, kata dia kan. Gue dengerin deh, gue tahu-tahu gue. Tapi gue pantau nih, kan nawar apa, awas nih, gue bilang, gue dobrak nih, gue bilang kan. Akhirnya tuh sekitar cuma 10 menit lah ngelobi itu tuh, nggak lama tuh ngelobi. Keluar duit 500.000, terus udah, dapat gue keluar. Sama tuh mucikari. Nah mucikari itu nunggu di lobby. Selama di lobby, reporter gue ngobrol sama dia, gue ngambil jauh. Gue hidden cam udah jauh tuh. Lama nunggu sejam ada tuh. Pas udah sejam, selesai, udah keluar tuh. Cuk. Balik lagi ke lobby, naik motor. Ke tongkrongan lagi. Gue wawancara lagi tuh ceweknya. Oke, terus? Gue bilang, lu pulang jam segini ngerjain lu apa lu? Gue bilang gitu kan. Jam 8 malam, sebenarnya gue cariin mas, kata dia, kata si cewek ini kan, pelacur itu. Cuman dibilangnya gue ada PR, kerja sama kelompok. Alasannya. Orang tuanya pun nggak tahu. Nggak tahu Ji, karena dia broken home juga bilangnya. Wah. Maksud gue bahaya juga nih broken home nih kan, kalau nggak diarahin. Nah, setelah itu, mungkin karena gue juga miris ngeliat dia baik juga sama dia kan selama ngelobi buat liputan. Yang anehnya nih cewek minta nomor telepon gua. Kagak gua kasih lah, gua ngeri bini gua anjir ya. Gua bilang reporter gua, anjir nih cewek kayaknya gua bilang minta nomor telepon gua gimana gua bilang nih. Akhirnya udah kasih nomor lu aja ya, gua bilang sama reporter gua. Udah tuh kelar, cet. Habis kelar nganterin dia ke tongkrongan, nggak lama emang orang tuanya nelpon. Oh gitu. Gua anterin ke rumah. Dan dia anak baik-baik, men. Di rumahnya? Anak baik-baik sama sekali. Pun di sekolah pun sama. Nggak kelihatan. Dia pakainya panjang, semuanya anak baik-baik lah, nggak kelihatan lah. Nggak menor, nggak apa, nggak. Nggak bisa kebaca Nggak kebaca. Itulah, itu jadi pertanyaan gue, yang bikin gue ngeri ya kan. Kok pergaulan saat ini beda zaman? Apa karena pengaruh dari teknologi? Apa karena emang udah pergaulan saat itu udah terlalu bebas, gue nggak ngerti nih kayak gitu tuh kan. Cuma sampai segitu dia rela. Dan masalah 700.000 Ji. Pertama kali dijual tuh 700.000. Harganya sangat murah banget buat gue seorang perempuan lah. Iya. Akhirnya nego kayak sekarang 500 doang iya. Gitu ya. Lo bayangin. Dan sorry, itu uangnya setelah di tongkrongan itu dia buat apa? Dia keep sendiri atau gimana? Jadi dari 500.000 itu dibagi ke mucikarinya tuh 100.000 apa 150.000 gitu, gue lupa. Antara segitu dah. Sisanya baru buat dia. Sisanya nih, emang tetap namanya di tongkrongan, jadi ngeluarin duit lah buat nongkrong, buat beli makan, buat bareng-bareng, buat cemilan. Ya nggak seberapa penghasilannya dia akhirnya kan? Iya. Kayak pergaulan yang ngaco, gue bilang. Gile banget. Hati dah lo punya anak perempuan dah. Bener. Dan itu satu tongkrongannya tuh tahu ya? Tahu Ji. Bahkan kadang-kadang nih kalau dia butuh duit, temennya sendiri, mau pakai gue nggak? Oh gila. Kayak gitu. Berapa ya tadi bilang? Sekarang lu punya duit berapa? Gue butuh duit 200.000 misalkan. Pakai sama teman sendiri. Artinya itu satu kayak tongkrongan gitu. Udah bejat banget moralnya ya? Nah kalau gitu ya? Bilang, gue nggak usah ngejudge ya. Iya. Mungkin karena apa pergaulan mereka seperti itulah. Iya. Udah rendah banget udah rendah, ini ya. Ngeri lah itu, gue ngeri itu. Takut itu. Ya. Wah ini sih ngeri. Ini baru episode pertama aja nih, gue udah gila. Kita nyerang cewek cuy. Iya makanya, gokil banget ya kan tuh. Iya, wah gokil sih. Nah ini kan baru satu ya, bisa kita bilang ini sisi ibaratnya ada kenakalan yang sifatnya ini esek-esek lah ya. Iya. Ya kalau gue lihat sih ini karena media sosial, orang pakai apa, dia yang pengen pakai itu juga. Ya kan kalau zaman kita nggak ngelihat dulu. Iya nggak ngelihat. Nggak ada gitu-gituan. Nah, buat mereka kan jadi punya standar sendiri. Iya. Misalnya harus punya iPhone, apa ya kayak gitu. Itulah. Nah sekarang dari sisi yang lain non, berarti kenakalan remaja ini kan nggak cuma sebatas itu aja. Ini yang tadi kan mungkin dari cewek ya. Ya sekarang yang dari cowok nih yang pernah lu investigasi, yang menurut lu nih gimana nih non? Ada nih pelajar cowok nih, dia jualan obat sama minuman buat teman-temannya dia. Dia dipelajari sama si basic kayak broken home juga. Akhirnya dia ngekos untuk menghidupi kehidupannya dia jualan obat.
Ini lu investigasi juga nih? Gue investigasi juga. Terus? Gue investigasi. Awalnya lu bisa ketemu tuh gimana? Jadi gini, awal gue ketemu sama dia, gue kenal sama senior dia di sekolahan. Oke. Senior dia itu ngasih tahu, ada bang, adik kelas gue jualan obat begini. Serius lu, kenalin gue deh, gue bilang deh. Ya udah, ayo kapan ketemu sama gue. Tapi lu jangan media dulu. Ya wes. Gue ketemu dia, diajak ke rumahnya si seniornya kan, dipanggil di telepon, dia datang. Pas ngobrol-ngobrol baru senior ngomong, nih kawan gue dari media, dia mau gini. Boleh, tapi didilan dulu dah, kata dia kan, lu bayar gue berapa? Sama muka gue dulu ya, kata dia. Ya udahlah, karena gue pikir ini kebutuhan gue juga, gue ikutin maunya dia. Ya udah gue bayar deh lu, minta berapa? Gue bilang kan, 1 juta, kata dia kan. Oke, gue bilang 1 juta. Tapi semua seragam gue yang ada nama-nama sekolahnya hilangin ya. Gue bilang, ya udah lu nggak usah pakai seragam kayak gitu, lu pakai seragam OSIS biasa aja. Jangan pakai seragam sekolah lu yang ada lambang-lambang itu, nggak usah. Gue bilang itu identitas lu, ntar gue kena juga, gue bilang kan. Gantilah itu. Sebelum mulai liputan, gue tanya dulu nih kegiatannya dia. Gue tanya, lu jual obat apaan aja, berapa harganya, terus kemana aja lu jual, apa aja lagi selain obat, gitu kan. Dia cerita, gue jual obat ini bang. Itu lu nggak nanya, efeknya setelah minum itu dia jadi gimana gitu? Nah itu, jadi kata mereka itu, kan anak STM nih. Jadi kalau di tongkrongan itu, kalau dibawa ke sekolahan, dijual itu kan, itu buat berantem. Oh gitu? Iya, kata mereka ya kan. Jadinya nyali boti? Nah, dia udah gak kayak zaman kita dulu, kita mah bener-bener paksa ya. Iya, kita berantem karena emang pengen pulang. Nah iya, pulang dijegatin, ini kagak ada sengaja, boti kan, buat tawuran. Nah cuman pas investigasi gue yang pas tawuran itu, nggak dapet Ji. Oh pas dia lagi bentroknya itu? Nggak dapet, karena gue nungguin dia pas pada nongkrong segala macam pada mabuk tuh, dia nggak tawuran, dia mantekin doang, nggak lewat-lewat musuhnya. Sampai maghrib. Oh gitu? Iya, wah nggak dapet gambar gue bilang nih. Nah kebetulan itu saat itu, produser gue nyuruh gue balik. Karena itu tayangan itu harus jadi tayang besok malam nih. Gue udah deadline, gue buru pulang buat ke naskah kan. Akhirnya kelar situ lah ya gak. Cuma gue ikutin tuh dia belanjanya nih. Gue tahu dia belanja di mana tuh, gue ikutin tuh. Sampai dia belanja ke salah satu orang PD lah. PD-nya bandar. Dia beli belanja pakai toples belinya itu cuy. Toples. Kayak permen. Iya beneran. Udah ada diguntingnya, bisa ada lempengan ya kan. Berapa harganya itu? Variasi. Waktu itu dia belanja itu, dia nggak bayar, di storan belanjanya. Oh, di dropping. Iya. Wah. Jadi pas dia habis, dia ke sono store. Nanti dia datang lagi, dikasih lagi tuh stoples. Ntar dijual lagi. Kayak gitu modelnya tuh sistemnya. Nah, gue bilang, lu tega banget tuh teman-teman lu jual kayak gituan. Bang, gue kalau nggak jual kayak begini, gue nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa makan segala macam. Duit gue dari sini bang, kata dia. Okay. Salah satunya itu bang. Terus kedua juga, gue juga punya bank admin IG lah. Maksudnya gimana nih? Nah, admin IG itu, admin IG buat anak-anak live tawuran segala macam tuh Ji. Jadi tugasnya si admin ini nyomblangin? Bukan, dia ngupload. Ngupload. Dia nih kalau ribut nih sama geng lain nih misalnya nih tawuran nih, dia videoin. Atau di-upload. Oke. Nah ketika di-upload itu, viewer banyak tuh masuk duit tuh kata dia. Gue tanya kan duitnya. Itu duit tuh dapat berapa ya kata dia. Gue tanya gitu kan. Banyak bang. Banyaknya berapa? 10 juta, 20 juta. Oh lebih bang kata dia. Serius lu? Iya. Kan gue kadang dapat endorsement juga dari judul kata dia kan. Oke. Dari judul. Jadi tuh dari tayangan itu masuklah situs judul tuh. Diambil karena viewers banyak. Itu bisa di angka 1 M Ji. Gua kaget Ji. Sampai segitu? Sampai segitu. Gua tanya kan, itu duit banyak banget, buat apaan lu? Gua bilang. Bang itu duit, itu ada megang. Bukan gua doang, itu ada pengeluarannya bang, nanti ada orang-orangnya. Ketika gua tawuran, ada yang ketangkep, ya kan? Atau buat beli senjata, atau buat biaya pengobatan, segala macam. Itu duit dari situ. Sama kayak zaman kita dulu lah Ji.
Kalau zaman kita dulu kan kita kolekan, ya kan? Kolekan. Ada yang kena nih, kolekan. Ada yang ngebacok, kita kolekan. Kalau ini enggak, dia sengaja itu, Dari nyari duit. Wah, Sebenarnya tuh tawurannya itu tuh bukan tawuran kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan terpaksa nih pulang pergi dipantekin. Iya, kita mau pulang dijegat, kita berantem. Iya, dia enggak, dia sengaja nyari lawan buat live doang. Supaya ada penghasilan. Iya, itu dia. Gila. Maksud gue eranya berubah nih. Yang dulu itu tawuran karena terpaksa, ini nyari buat duit. Ada motifnya. Ada motifnya. Gue bilang geleng-geleng, gue gila gue bilang nih. Terus gimana lagi gue bilang ya kan? Ya kalau bentrok nih bang nih, kata dia kalau bentrok jebret, terus ada yang kalah musuhnya nih, motornya jatuh nih segala macem nih, gue ambil bang. Jadi Terus duit lagi. ini suruh nebus. Oh, suruh nebus. Iya, 2 juta kadang-kadang. Gue bilang anjir nih mah begal gue maksud gue kan anjir. Kita Pola juga pikir tuh, begitu. pola pikirnya gila menurut gue pola pikir Iya, tuh. udah kriminal Udah banget. kriminal menurut gue anak sekarang ini. Makanya ketika polisi-polisi pada patroli nangkap kenal geng motor tuh wajar lah menurut gue. Karena itu udah kriminal, bukan lagi kenakalan menurut gue. Udah bahaya banget sih. Sampai segitunya men. Gue baru tahu itu juga. Parah ya. Asli. Dan mereka itu mungkin satu si adminnya ini juga mungkin dia mungkin ngomporin sini supaya untuk ketemu kali Iya, juga ya. kayak gitu. Karena dia yang diuntungkan nih. Nah, karena bukan dia doang nih. Karena antar musuh itu juga punya masing-masing punya admin juga. Oh, Kayak gitu. wah gila. Kayak gitu. Misal si A sama si B nih bentrok jebret. Nah si A nge-live, si B nge-live juga. Kayak gitu. Bahkan bukan nggak mungkin si adminnya ini yang membiayai untuk mereka ngeboti dan segala macam. Bisa jadi, iya kan? Bisa jadi. Gue waktu itu nggak bahas sama sana doang, nggak sampai sana gue bahasnya. Karena dulu udah dipanggil pulang ya. Iya, cuma gue dapet itu doang tuh cerita itu. Gue bilang gila gue bilang nih sampai 1 M lu bayangin banyak duitnya. Kan goblok, makanya kadang-kadang polisi tuh pernah nangkep anak remaja tawuran itu bukan cari siapa yang pentolan, nah, enggak, kalau dia pentolan ya mau bayar siapa nih enggak, siapa adminnya sekarang carinya. Iya. Gitu cuy. Gila udah era digital, Udah. siapa admin nih? Kalau dulu kan Iya. pentolannya siapa Nah, nih? itu Jagoannya dia. siapa nih? Tuh suka bawa barang nih. Nah itu kagak nyari adminnya karena itu berbau dengan bisnis Iya. keuangan. Ini berujung dengan industri yang juga industri kriminal lah ibaratnya judi online. Itu dia. Saling menopang. Saling menopang bener. Makanya gue bilang gini, kenakalan remaja saat ini tuh udah di luar nalar buat gue. Iya. Gak kayak dulu udah bener gila, bener-bener. Iya. Gila. Kita dulu badung-badungnya boro-boro mikir aneh-aneh sama cewek ya. Nggak kepikiran. Nggak ada sama Nggak sekali. kepikiran. Sekarang tuh udah ngejual temen, pakai temen. Nah, ada Gila. yang jual temannya sendiri dijual, gue bilang. Terus ada lagi yang pada tawuran buat di live nyari duit, gue bilang anjir, gue bilang. Gokil. Geblek ya? Aneh gue bilang. Nih, gokil sih. Gue shock juga. Dulu gue bandel banget dulu, tapi gue dengernya masih shock. Nah itu tuh. Ya, karena gue investigasi itu, liputan itu, jadi gue tahu, oh ternyata saat ini remaja kayak begini kenakalannya. Nggak kayak dulu gitu, aneh menurut gue. Wah, gokil sih, gokil sih. Belum Oke. lagi tuh yang itu lagi Ji, yang Apa lu? yang anak sekolah orang tuanya Ji. Anak sekolah, Iya. tuanya. Itu di daerah Lebak Bulus tuh. Itu gue liput, tapi gue nggak sampai investigasi lebih mendalam. Saat itu udah ketangkep pelakunya kan. Oh, yang bapaknya kayaknya satu alma mater sama kita sekolah ya waktu itu? Ah iya, Itu ya? salah satunya itu. Heeh. Gua Gue sampai denger tuh. Nah, itu kisahnya gimana tuh aslinya tuh, Lon? Nah, gue juga yang dapat info itu kan selama gue liputan, reporterku dapat data bahwa dia itu melakukan itu karena ada bisikan. Bisikan. Gue rasa sih nih ya, kalau menurut gue ya, pengalaman gue sama reporter gue sama data-data yang didapat, ini anak tuh kayak ini apa namanya korban bullying menurut gue Ji. Oh, nggak salah dia keluarga mapan kan ya? Oh, keluarga mapan, kayak gitulah. Mungkin jadi punya penyakit apalah. Skizofrenia Nah, gitu. mungkin itu namanya kalau itu ya kan. Hingga akhirnya dia dapat bisikan harus gini. Tekanan. Bisa jadi. Itu gua kesana liputan ke rumahnya, bisa masih ada darahnya. Jadi, sorry, kejadiannya itu coba lu ceritain. Itu kejadiannya lagi ngapain sampai dia bisa... Ini, Saat itu kejadiannya itu orang tuanya lagi tidur semuanya. lagi tidur. Lagi tidur. Terus? Foto yang data itu lagi tidur. Terusnya dia di kamar sendiri. Entah kenapa dia keluar nusuk neneknya. Nusuk bapaknya. Tanpa ada masalah Tanpa apa-apa? ada masalah apa-apa. Akhirnya ibunya kan bangun kaget tuh teriak tolong. Itu diuber sama dia sampai lompat pagar, masih ditusuk juga. Kayak gitu tuh. Akhirnya tetangga sebelahnya lihat ada apa nih, keluar lah tuh diuber anak itu. Lari keluar komplek, terus masih megang pisau itu, ditangkap lah sama warga, sama security juga. Nah dibawa ke polsek.
gitu. Cuman kan maksud gue ini sama nih nakalan juga sih, atau mungkin tekanan dari pergaulan, gue nggak ngerti juga. Kalau yang gue baca sih anak baik-baik, dia nggak nakal. Anak baik-baik, dia nggak ada bermasalah, anak baik-baik. Cuman itu mungkin jadi mungkin ya, ini kan gue masih ini gue asumsi gue aja, asas praduga tak bersalah. Mungkin dia korban bullying menurut gue, bisa jadi gitu kan, bisa buat nekat kayak gitu. Ya kayak sekarang nih ya kan, kasus yang di SMA 72 nih ngebom. Katanya korban bullying ternyata itu dia. Bisa buat nekat kayak begitu. Iya. Nah, mungkin makanya kenakalan remaja saat itu udah aneh-aneh. Kalau kita kan bullying, mungkin lu di sekolah dibullying sekedar diceng-cengin. Tapi kalau ini kan udah pulang di media sosial dibully. Iya, itu dia. Itu nggak berhenti di situ aja ya kan? Nggak berhenti di situ. Kalau kita dulu kan, kalaupun dibully ceng-cengan doang, itu juga cuma sekedar doang. Iya. Tapi nongkrong lagi, bareng lagi, mental kebentuk. Ya kan? Betul. Karena saat tongkrongan doang, nggak sampai dunia maya lah disebar semua, itu yang bikin bahaya, man. Iya. Ternyata ada, maksudnya tipe-tipe baru yang bisa membuat orang tuh melakukan sesuatu yang di luar dugaan ya. Di luar dugaan, benar. Karena terkait dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Dan sorry, yang tadi itu berarti yang neneknya sama bokapnya meninggal? Meninggal. Oke. Akhirnya keterangannya gimana tuh saat di kepolisian yang lo tahu? Ya, yang keterangan di kepolisian, akhirnya dia di BAP kan. Setelah di BAP, atau gue lupa lagi tuh. Nggak apa-apa. Jadi di BAP, masuk, tapi dia nggak di penjara, Ji. Di bawah umur? Di bawah umur gitu. Oke, ada undang perlindungan anak. Oke. Terus masih diselidikin juga motifnya kenapa tuh, karena kan dia bilangan masih ada motif bisikan. Itu yang jadi pertimbangan dulu. Nah, saat ini kan kasusnya udah bergulir tuh, udah selesai lah. Akhirnya gue nggak terusin lagi. Oh gitu. Udah selesai di situ. Kalau kenanya skizofrenia itu artinya kejiwaan, mungkin dia bisa bahkan nggak dihukum tuh Lanto. Bisa jadi, karena kan penyakit jiwa. Kejiwaan itu. Iya. Paling rehabilitasi jatuhnya. Bisa jadi. Toh juga di bawah umur juga kan dia. Di bawah umur, iya. Tapi ngeri ya, maksudnya ya itulah zaman sekarang tuh ya kayak seperti kita bahas tadi. Kita dulu ngecengin siapa di sekolah, udah habis itu. Tapi ini kan dia sampai rumah ngebuka media sosial masih ada. Masih ada tuh jejak digitalnya tuh. Itu yang bahaya tuh. Nggak akan hilang kan kalau kayak gitu. Jadi mental. Iya. Ngeri. Bahkan dia nggak menunjukkan gejala-gejala sama sekali ya. Nggak ada. Anaknya anteng. Nggak, di sekolah pun juga anteng, di rumah juga anteng, atau orang tua juga nggak, absnya dia tuh nggak macem-macem lah, anak baik-baik lah. Jadi kadang kayak kalau kita review lagi nih, kayak kasus pertama kan rata-rata broken home, tuntutan ekonomi dan segala macam. Ini pun yang mapan pun juga nggak terlepas dari resiko kayak gitu ya. Nggak terlepas. Walaupun ya motifnya beda-beda gitu, tapi ujungnya ya intinya sesuatu yang di luar dugaan gitu loh. Bener. Di luar nalar lah. Iya. Asli, nakalannya ngaco udah. Iya. Bener. Kita dulu kayak kurang bandel apa lo nih? Bandel banget sih. Bandel banget gitu, tapi nggak gitu-gitu amat ya. Tapi nggak begitu, maksudnya bisa ngerem lah. Ini mana yang harus direm, mana yang enggak. Tapi ini enggak semuanya. Iya. Ditabrak aja udah begitu. Kita dulu bandel banget, di rumah anak baik-baik ya kan? Baik-baik. Takut orang tua. Wah, gokil sih. Investigasi lu kan ini terkaitannya tadi nih udah mulai ke arah obat-obatan ya. Lu pernah nggak tertarik untuk coba menyelidiki ini peredarannya seperti apa sih di zaman sekarang ini obat-obatan ini gitu? Oh pernah, Ji, itu lu kocak lagi tuh, gue bilang anjir, ketahuan gua. Ketahuan gimana? Ketahuan emang. Lu lagi nyamar ketahuan? Iya. Ah, goblok. Jadi gini Cita-cita dari awal. Lucu nih bener dah. Dari awal. Jadi itu kan gua di kantor tuh ditugasin tuh kan, dapat assignment tuh. Lu bikin liputan tentang kenakalan remaja ya, penjualan obat, investigasi lah penjualan obat di toko-toko lain ya kan. Oke lah, karena waktu itu kan harga obat tuh murah banget, 10.000, 20.000. Menghancurkan generasi anak muda kan. Gue liputan nih sama reporter gue. Cuman sebelum gue liputan, gue bilang sama reporter gue, kita kan liputan tentang obat terlarang nih. Lu riset dah, jenis-jenisnya apa aja tuh. Nanti lu kan beli. Kalau lu salah beli, nggak tahu namanya, PR kita, gue bilang. Curiga lah ya kan. Bener nih bang, ya bener lah, so gue bohong, gue bilang. Gue sebutin nih kan. Gue sebutin nih, lu harus tahu nih namanya. Ya kan? Repot gue nanya, kalau lu tahu bang, lu make ya anjing, gue bilang. Gue bukan yang make, gue pernah dulu, zaman dulu gue bilang kan. Itu wajar lah, gue bilang, kenakalan-kenakalan itu wajar. Itu dulu men, gue bilang kan. Nah saat ini, lu harus pelajarin itu.
Karena yang akan beli itu bukan gue. Kalau gue yang beli, itu gampang gambar-gambarnya kan. Karena kan posisinya adalah gue gimana caranya ngambil gambar lu belanja, lu dapetin tuh momen-momen itu semuanya. Oh iya, karena lu kameramen, lu Iya. fokusnya ngambil gambar dia, benar. Nah akhirnya, ini lucu ya kan? Udah. Daerah mana nih? Itu di daerah Sawangan, Ji. Oke. Di Sawangan. Terus? Dapet tuh, gue udah keliling. Nah, kan gue dapet toko itu karena ketemu sama si senior yang tadi itu, anak SMA itu tuh. Oh, masih link dia. Hasilnya dia. Oke. Dia juga beli juga. Beli juga kan, gue tanya sama dia, lu beli ini di mana? Ada bang, di sini. Sebutin sama dia kan. Ayo, temenin reporter gue belanja, gue kan. Pasangin tuh kamera, tes. Jalan lah gue. Nah, pas beli, kan gue dengerin tuh ngambil gambar kan. Pas beli, reporter gue salah ngomong. Dia beli A ya kan. Sorry, belinya tempatnya apa? Di tempat apa? Nah, nah ini dia yang jadi permasalahan buat gue ya kak. Itu tokonya toko kecil, toko kelontong yang nggak jelas. Menurut gue isinya cuma pampers doang, selenceng. Jadi kamuflase dia. Kayak kios kecil. Iya, kamuflase. Oke. Nah, dia beli tuh kan. Pas beli, bang, beli obat ini nih, ada. Terus nanyanya tuh, kalau obat ini ada nggak bang? Habis bang, kata si penjualnya tuh kan. Nah, repot gue nyeletuk ya gak? Kenapa nggak beli di Tanah Abang aja? Kan tolol gue bilang ya gak? Anjir, kenapa ngomong kayak begitu? Gue bilang nih kan, kaget. Blunder lah. Wah, tolol nih, ketahuan kan, benar. Itu orang keluar. Keluar. Si penjualnya nih? Penjualnya kan, langsung buru-buru tuh gue chat ya kan. Cabut buruan ya kan. Iya. Dia kabur ya. Tapi jalan cepet tuh. Dibalas sama reporter gue, kemana bang? Kemana aja yang bisa lu kabur, lu ngumpet. Gue bilang, ntar gue jemput, ya kan? Ya tuh udah cabut. Nah, karena posisi kamera gue di seberangnya tuh warung, kan mobil gue diem tuh. Katanya gelap ya gak? Curiga lah tuh dia penjualnya, kok ada mobil di sono dengan mesin nyala ya kan? Ya kan? Samperin Ji. Gue samperin Ji. Gue ambil gambar cet. Nah, pilot gue takut ya gak? Supir Supir gue takut ya bang, itu samperin bang. Gue bilang sama dia, udah lu diem aja, gue bilang jangan takut. Gue bilang, bang bantu kayak gini. Udah, lu jangan takut. Kalau berantem kita berantem, gue bilang nih, ya kan? Penting ada gambar, gue bilang nih. Kalau kenapa-napa lu rekod aja kan. Ntar gue berantem apa-apa, gue bilang ya kan. Penting ada gambarnya, bisa kita backup, ya kan? Nggak bang, gue gitu. Wah udah kena jagung Ji, ya kan? mentalnya belum dapet Iya, ya. akhirnya gue bilang, wah gue sebal juga, gue bilang kan. Tapi di salah satu sisi, gimana caranya gue keluar dari sini, kabur dulu, ntar jemput reporter gue kan. Gue bilang, yaudah lah, cabut, gue bilang kan. Nah, pas cabutnya itu, supir gue tuh nggak ke arah reporter gue. Berseberangan jalannya. Wah, bikin parno gue kan. Wah anjing, gue bilang salah jalan nih supir gue. Gue katakan, di, balik gue bilang kan. Balik bang. Iyalah, reporter gue di sono, masuk taksi ini gue bilang kan. Wah tapi gini-gini bang, lu takut banget sih di, gue bilang, udah balik. Lu berani balik dia? Iya. Bajingan. Ntar begini-begini, udah, gue bilang kan, udah cabut, gue bilang kan, balik, gue bilang kan. Bete kali sama gue kali kan, pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus balik, reporter gue selamat, gue bilang kan. Balik tuh Ji, gue tanya reporter gue, lu belok kemana di sini? Belok kanan bang, ya udah gue bilang belok kanan. Pas gue masuk, nyamperin tuh reporter gue, sama narsum gue, ketemu Ji, tapi jalan-jalan buntu. Gue nggak bisa kabur, orang itu masih di luar, nelfon temen-temennya ya, aja ya gue. Udah ke film action lu bangsat. Wah gila tuh anjir, gue sampe deg-degan juga sebenarnya sih, gue deg-degan kan. Wah ini kalau ribut, boleh juga sih gue bilang, tapi gimana ya kalau ada foto gue cewek kan. Nah, kalau kenapa-napa gimana, gue juga yang terkenal nih sama kantor nih, gue anak perempuan ya kan. Akhirnya gue bilang sama Adi, kita balik gue bilang. Bang, balik bang, nggak di sini aja bang. Kalau di sini dia nyamperin kita, jangan buntu. Kita mau kemana? Gue Dibantai di dalam loh. Iya, gue bilang. Udah kita geber duluan aja nih. Serius bang, iya. Balik lagi, bang. Udah balik lagi. Kan gue bilang kenapa berantem nggak apa-apa. Gue bilang kan. Wah udah panik dia kan, anjir tadi kan. Akhirnya foto gue panik juga. Cuman dia slow sama gue sama, karena gue udah gue arahin. Kata dia, bang, balik aja bang, kalau ikutin Bang Melon aja. Udah jalan balik tuh. Bener Ji, di depan masih ada tuh orang itu Ji. Lagi nelfonin teman-temannya datang ya gak? Wah udah deh, gue bilang cabut ke arah kanan, gue bilang jangan ke kiri lagi, udah kabur gue bilang. Gue kabur cet, masuk tuh gue satu komplek ya gak? Nah komplek itu kompleknya si narsumber gue. Oke. Jatuh selamat tuh, gue turun, gue sebel akhirnya tuh kan.
Gue bilang reporter gue, kan gue udah bilang riset nama-nama obatnya. Gue bilang ya kan, nanti lu beli kayak gini, kayak ketahuan kan akhirnya. Gue bilang, iya bang, lupa kan gue bilang lu. Gue kata dan lu Fatal banget. fatal men tuh. Maksud gue gini, sebagai jurnalis, sebelum lu melakukan liputan investigasi, lu harus riset apa yang mau lu liput. Ya kan? Betul. Lu dalemin deh tuh. Produk knowledge-nya deh. Iya, biar lu gak salah ya kan. Wah, jadi itu udah tuh kan. Lu berubah akhirnya. Nah, sampai tuh komplek itu, nah teman gue kan nelfon teman-temannya lah. Dia salah satu orang ini juga, orang timur juga kan. Teman-temannya banyak kolektor ya kan. Nelpon dia kan. Bang, kalau gue jalan ke sini aman nggak bang? Ditanya sama temennya, tadi tuh ada anak TV kesini nih. Yang liputan siapa ya kata dia kan? Tim gue bang, oh tim lu nomornya ini nih, iya pat nomornya. Buruan pergi dari sini, ketahuan dia. Jadi tuh udah nyebar. Udah nyebar. Iya. Akhirnya gue cabut tuh kan. Dia takut tuh ya ke supir gue. Ganti plat nomor. Ganti plat nomor dan itu seminggu tuh nggak boleh ke daerah situ. Kalau mau ke situ liputan lagi, lu harus pakai plat nomor. Ya, akhirnya gue ganti plat nomor tuh. Hari berikutnya gue ganti plat nomor, masuk ke daerah situ, tapi wilayah yang lain. Yang tempatnya itu hampir mirip-mirip lah. Kalau ini beda lagi tempatnya. Ini tempatnya tuh ruko kosmetik. Yang di jaring-jaring tuh. Nah, jadi ini kamuflase. Oke. Kamuflase ini jual kosmetik, padahal nggak jualan obat. Karena pengalaman kemarin itu, gue jadi deg-degan. Gue bilang, udahlah sekarang yang turun gue bilang. Yang kamerain siapa? Nggak ada, gue pakai kamera pencam. Oke. Gue turun sendiri tuh akhirnya tuh, daripada kenapa-napa nih kayak kemarin lagi. Blunder gue kan. Akhirnya gue yang turun terpaksa ya, gue turun, tes. Gue lepas sepatu, untung gue buat celana pendek Ki. Gue lepas ke celana pendek, gue sandal jepit lah gue. Masuk ke sana, belanja. Dia nggak ngah juga kalau gue dari media kan, karena pakaian gue udah beda tuh kan. Gue belanja, udah gue tanya ada ya, ada bang, berapa? 50.000. Ya udah gue beli gini. Dapat tuh gambar di transaksinya kan. Nah pas gue beli gitu, adalah pelajar juga tuh. Pelajar yang beli, gue bilang sama hati gue, anjir, ini nih bikin rusak generasi gue bilang nih kan. Murah men, cuma 20.000, bisa mabok. Tapi dia nggak tahu efek ke depannya kan. Iya. Nah itu buat pembuktian gue bahwa obat-obatan ini ternyata dijual bebas dengan harga murah. Gila buat gue. Siapapun bisa menjangkau itu. Bisa, udah beli kacang, gue bilang. Akhirnya dapet tuh gambar itu, toko yang ini. Terus gue pindah lagi nih ke toko yang ini. Repot gue tanya, bang lu bisa aja bang? Ya harus begini bang, harus begini bro, gue bilang. Lu kan gue ajarin, suruh ngapalin nama-nama jenis obat, atau beli kayak gimana. Lu nggak hafal-hafal, gue bilang. Iya kata dia, lu pernah make bang, anjing, gue bilang. Sialan gue bilang. Akhirnya kelar tuh ya kan. Nah itu berlanjut lagi tuh Ji. Berlanjut lagi ke obat. Jadi ini belum gue cerita sama lu ya. Ini lucu lagi nih. Jadi ini ada pelajar juga tuh kan. Ini investigasi juga ya? Iya, investigasi juga. Jadi investigasi gue itu ke penjualan obat. Gara-garanya ada yang pelajar itu yang hamil kan. Hamil, dia gimana caranya nutupin. Dia beli obat. Nah itu juga lucu juga itu. Ketahuan lagi tuh ya. Anjir gue bilang ya kan. Wah deg-degan banget tuh. Jadi gue keliputan ke pasar-pasar nih kan. Pasar A, ke pasar B ya kan. Nah ke pasar A, gue pengen tahu nih harganya. Mudah nggak dapetnya kan. Ternyata mudah banget jual. Sorry, namanya jangan disebut ya, ntar takutnya menginspirasi orang buat nyari nih. Bener-bener. Gue ke pasar A nih Pak awal nih kan, beli obat ini. Nah awal itu gue bilang sama reporter gue, kita pura-pura pasangan, gue bilang ini kan mahasiswa ya, yang lagi butuh obat itu. Oke bang, ya kan, jalan set. Tentu jalan berdua, cucuk. Gue tanya, sepanjang jalan lorong pasar itu emang ada tuh orang-orang diri nanyain. Beli obat gitu kan. Akhirnya gue senggol reporter gue, Tuan jawab. Iya bang, gue beli obat, beli apaan? Kata dia kan. Ini gue ambil bang, udah sebulan, gini. Ya udah, tunggu pojok. Dibawa ke pojok lah tuh gue Ji. Gue dicaloin maksudnya? Dicaloin. Oke. Gue dicaloin ke pojok, jebret. Nah reporter gue, dia pakai kamera handphone gitu. Nggak pakai kamera spy kan, dia pakai handphone begini. Nah ngobrol-ngobrol itu kan, belanja akhirnya gue tuh belanja beli obatnya itu ada dua jenis. Itu harganya 1,8. Ih mahal. 1,8.
Sorry, ini pasar tradisional biasa atau pasar emang jual obat? Pasar obat. Oh, gue tahu kayaknya itu. Nah, Yaudah, oke. pasar jual obat. Nah, akhirnya dia pakai handphone reporter gua, cus, dapet lah tuh Ji gambarnya Ji. Salahnya dia, pas gua belanja itu, bayar transaksi, karena kan gua pikir 1,8 kemahalan nih, karena budget gua liputan nggak segitu. Oh, budget di luar budget kantor. Iya, di luar budget kantor, anjir, properti gua mahal banget, gua bilang ya kan. Akhirnya gua nego, yaudah, gua beli satu paket gua aja dah, gua bilang nih kan. Nanti kalau kurang gua balik lagi, kalau ini nggak keluar, oh nggak apa-apa, gini. Gua bilang sama reporter gua kan, bayar. Nah pas bayarnya itu reporter gua sosok ngetik-ngetik transaksi buat apa namanya transfer. Cuman dia ngerekord Ji. Nah orang itu ngeliat. Gini handphonenya coy. Dia rekam lo. Digituin. Buset deh gue bilang anjing. Mampus lu. Mati gue bilang mati. Gue ketahuan lagi bego. Gue kata dia kan. Wah anjing gue udah deg-degan juga nih gimana caranya gue keluar dari sini nih gue bilang nih kan. Gue injek itu kaki reporter gue. Buruan cabut. Gue injek kan dengan kode-kode kayak gitu lah ya. Akhirnya dibangun reporter gue. Ya mas ini udah ini ya, udah gue transfer ya. Nah kayak gini ya. Diikutin Ji. Gue WhatsApp tuh pilot gue di bawah. Boy, nyalain mobil boy. Pokoknya lu nyalain dulu, kita turun, masuk pintu, langsung cabut. Gue bilang, jangan nengok kanan kiri lagi. Kenapa bang? Udah jangan nanya, ntar gue ceritain buruan. Anjing gue bilang ya kan. Gue turun tuh di lantai 2 tuh, ke lantai 1. Udah tuh gue gak nengok-nengok lagi Ji. Gue sama reporter gue, lu jangan nengok-nengok lagi. Pokoknya lu jalan aja udah, gue bilang nih. Sampai gue rekod di perjalanan kita. Jalan tuh cut, sampai mobil, trut. Dilihatin masih di atas orangnya. Nyamperin Ji. Untung supir gue gerak cepat juga tuh kan gitu kan. Udah gue kodein. Langsung cabut men. Tusut. Wah lega gue teriak setengah mati dalam mobil. Anjing, selamat gue. Wah gila gue bilang deg-degan juga nih anjrit. Karena waktu itu reporter gue ini masih tergolong baru Ji. Masih tergolong baru yang belum pernah liputan investigasi. Nah ini pelajaran buat dia juga gitu kan. Biar dia cara-cara gimana. Pelajaran yang mahal cuy. Pasti pelajarannya mahal, cuman deg-degannya gila. Iya itu gila. 2 kali ketahuan gara-gara dia juga ya kan. Jadi belum tahu triknya, belum tahu gimana cara ngerisetnya, tapi dicemplungin untuk liputan investigasi. Wah gokil. Keren nggak reporter gua? Gokil. 2 kali ketahuan anjir ya kan. Cabut tuh jos. Pindahlah ke pasar yang B-nya nih. Nah kalau pasar B-nya udah gue jelasin, lain kali jangan kayak begini ya nah. Ntar gue temenin tapi lu harus hati-hati gue bilang nih kan. Caranya begini. Iya bang, ya udah. Mau beli tuh. Nyari obat itu lagi? Iya. Oke. Dan waktu itu gue biar pembuktian gue bahwa obat ini masih dijual bebas dan siapapun bisa beli, mau pelajar kayak mau mahasiswa, siapapun bisa beli lah. Atau bener masih dapat lah tuh obat di daerah sana lah pasarnya. Beda pasar nih kan. Dapat dijual ibu-ibu. Itu gue keliling tuh awalnya tuh kan. Gue keliling, ada yang nggak mau ngasih tahu. Pertama nih nggak ada yang mau ngasih tahu. Terus yang kedua dilempar-lempar gue kesini-sini, ternyata nggak jual. Tiba-tiba gue ke depan nih, gue bilang kita ke depan deh, pengen tahu gue nih. Pas ke depan gue iseng nih, ada toko kecil, kok rame yang beli. Gue iseng ya kayak reporter gue, coba yuk, kali aja dijualan gue bilang nih. Gue datang soal, bu saya mau beli obat ini bu. Oh emang mau siapa? Ini bu pacar saya bu ngeluar di dalam, anjing goblok ya. Bahasa lu nyet. Lucu juga tuh kayak ibu-ibunya percaya ibu-ibunya kan. Ibu-ibunya percaya, nyuruh tuh transaksi lah gua. Sebelum transaksi dikasih tahu dulu caranya. Kan gua nggak tahu cara makainya gimana. Ibu itu bilang, Mbak, masa tahu nggak cara makainya? Nggak tahu bu. Gua bilang, nanti caranya begini ya. Ini jam segini minum, nanti setelah sekian jam yang keduanya pakai minum lagi nih. Nanti kalau udah mulai berasa perut segala macam, istirahat dulu. Kalau dia belum keluar, ntar diulangin lagi. Kayak gitu, Ji. Jadi lu beli itu tuh nggak cuma beli doang. Dikasih tau cara-caranya. Tutorialnya? Tutorialnya. Gue bilang, geblek, ajrit. Gue bilang, ada ya kan. Udah kelar nih kan, bros. Turun tuh gue dari pasar, itu nggak ketahuan kalau itu tuh, aman tuh. Dia udah tahu tekniknya. Cuman bikin PR gitu kan. Baju tuh bengkak. Obatnya mahal ya gak? Akhirnya gue telepon produser gue.
bro ini gimana ya, obat gue banyak nih. Nggak apa-apa bang, itu kan properti, itu ada gambarnya, ada sih gambarnya. Ya udah nggak apa. Yang penting itu bener lu beli, ada gambarnya, investasinya ada semuanya lengkap. Gue bilang, masukin, ya udah. Reimburse. Ya mau gimana ya kan? Kita kan, ya namanya maaf aja ya, namanya investigasi itu kan nggak semudah orang yang pikir. Iya, di lapangan nggak satu iya. tambah satu nggak dua. Nggak bisa, satu tambah satu bisa jadi 7. Iya, bener. Nah gitulah, itu gue liputan-liputan investigasi yang berkaitan dengan pelajar ya. Dari yang dijual, yang jual obat, yang jadi live akun itulah, tauran, sampai yang aborsi, Ji. Cebek kan tuh kan. Zaman lu makin serem ya. Makin serem. Maksud gue, semua tuh ada. Sekali itu ada ketika media sosial itu ada. Dulu kan nggak ada. Mereka ada kan ada permintaan. Nah, hukum ekonomi dah ya kan. Iya. Ya mungkin ini saling terkait juga dengan kelakuan anak pelajar tadi yang udah jual diri, tiba-tiba dia tekdung, ada permintaan untuk itu. Akhirnya pasar ini ada. Itulah. Pas gue ngeri mana, itu investigasi gue yang paling miris lah. Pas gue sebagai jurnalis ngeliat kelakuan itu di kalangan pelajar gitu kan. Beda halnya ketika itu di kalangan yang mahasiswa lah. Mahasiswa itu kan ibaratnya mahanya siswa. Ya, secara umur udah dewasa. Udah dewasa lah, udah bisa pikir yang mana baik yang benar. Pelajaran enggak, coba-coba. Mau kita sekolah dulu, mau gandeng aja takut sekarang mati kan? Ini gila. Gila lu ya kan, sama sendiri jual ya, black bawa ini anjir. Wah, ini sih, parah. Banyak kan resikonya, HP Uber juga ya kan, tahuan. Seru juga lo ya hidup lo ya? Seru, cuman deg-degan. Anjir kalau adrenalin terus ya? Buset dah, bener-bener Ji. Gue bilang nih kayak zaman dulu, gue bilang nih plus sekolah di 3 terima STM. Belum berakhir ya? Belum berakhir. Yang tadi itu kan ibaratnya hal-hal high risk yang tapi ternyata memang sudah lo jalani ya. Ada nggak ibaratnya investigasi yang sangat berbahaya yang akhirnya karena saking berbahayanya lu sendiri tuh sampai dengan jajaran redaksi lu menyatakan untuk menggagalkan itu karena terlalu berisiko? Oh, ada jadi waktu itu tuh gue disuruh investigasi ke salah satu kampung lah ya kan. Kampung apa nih? Nah, itu kriminal lah. Maksudnya kriminal dalam arti? Ada narkobanya. Oh, kampung narkotik Bronx lah. Iya. Bronx lah, di salah satu daerah gitu kan. Satu circle kampung gitu ya, oke. Iya. Terus? Dan itu di luar Jakarta gitu kan. Nah, reporter gue udah panik ya gak? Karena panik kita belum dapat narasumber yang bisa masukin kita ke sana. Oh. Reporter gue panik, belum dapat, bang gimana bang gini. Nah kebetulan gue punya teman waktu itu kan. Kebetulan gue punya teman, karena gue sering jalan-jalan, gue ketemu teman gue yang lama, gue ingat, wah dia tinggal di Resono nih, gue bilang nih. Gue telepon Ji, bro, lu di mana bro? Gue bilang, gue lagi dari sini. Boleh ketemuan gua? Gue ada perlu nih, gue bilang gitu kan. Ya udah boleh lah, gue datang lah kan. Kenapa? Ini kita udah ketemu nih kan. Kenapa? Gue mau ini nih, gue mau masuk wilayah ini, tempat lu bisa gak? Gue bilang gitu kan. Kan lu ngkos di situ. Serius lu, buat apaan nih kan? Gue tugas buat liputan nih, investigasi gini. Gini coy, kata dia kan. Gue bisa masukin lu nih. Cuman ntar dulu nih, lu liputan tentang apa? Ya kata dia kan. Gue jelasin. Gue ditugasin untuk meliput kehidupan warga di sana. Sehari-hari. Berarti lu nginep dong? Ya minimal nginep lah, nggak mungkin nginep lah. Kan gue harus tahu di paginya ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Sorry, tempat nginepnya itu di mana berarti? Di kosannya dia. Oh gitu. Kosannya dia. Cuman temen gue bilang, tapi lu nggak bisa bawa kamera, bro, kata dia kan. Percuma lu bawa kamera. Kalau bisa pakai kamera hidden, nggak apa-apa deh. Karena gini, taruhannya itu adalah nyawa. Benar. Pertama, kalau lu kenapa-napa bukan lu doang, bang, kata dia kan. Dia yang bawa pun kena. Iya, gua kena juga, kata dia kan. Iya, Dulu gue ya, risikonya, benar. Terus kedua, ya kan, gue mikir juga tuh, kampung itu, kalau ada orang baru kan pasti curiga. Ya gak? Siapa? Nah, akhirnya gue mikir sama teman gue, ya paling lu kalau bisa gue masukin nih, kan pasti kan ujungnya lu beli bahan sono kan. Nah, mungkin lu datang situ lama ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain kan aneh juga lu kan. Pasti lu kan beli bahan, lu nginep, pasti lu pakai juga bro, kata dia kan. Nah itu dia tuh, bikin gue deg-degan itu. Iya kalau gue beli dapat gambar, kalau gue pakai atau apa gimana ya, gue bilang gitu kan. Coba lu konfirmasi lagi dah ke atasan lu, kata dia kan. Entah kalau misalnya
lo kenapa-napa di sini biar backupnya. Nah gue bilang sama reporter gue, gimana nih gue bilang nih, lo sanggup gak? Gue bilang gitu kan. Kalau gue sih sanggup-sanggup aja ya gue bilang nih ngambil gambar. Kan nggak mungkin dong kalau kameramen doang ngambil gambar, lu nggak tahu daerahnya, lu nggak masuk juga, lu nggak akan dapat feel untuk bikin naskahnya ya gue bilang kan. Iya bang ya iyalah gue bilang. Kalau gue liputan ke sono, gue dapat gambar ini, berarti kan menurut pandangan gue. Betul. Perspektifnya. Perspektifnya. Iya, perspektif gue dan gue harus bikin naskah. Benar. Lu ngapain gue bilang gitu kan? Iya juga bang ya, udah kayak gue laporan nih. Gue laporan atasan gue, mas ini gini mas, gue bisa mas dapetin gambar A, B, C, D, gue bisa, gue bilang gitu kan. Gue bisa dapetin gambar begini, apa yang mau gue bisa. Cuman satu nih mas nih, ada permasalahan gue bilang. Kalau gue ketahuan, gue kenapa-napa di sana gimana? Gue punya anak bini, gue bilang. Itu yang pertama. Terus kedua, kalaupun gue selamat di sana, terus gue keluar, tiba-tiba gue keluar dari situ, terus ada yang nangkap gue polisi. Itu gimana? Gue bilang kan. Akhirnya dengan pertimbangan itu, bos gue nyaranin, ya udahlah kalau emang nggak mampu atau nggak bisa ya gimana ya? Ya gue sih bisa-bisa aja, asal ada jaminan gitu kan. Karena buat gue nggak ada suatu berita yang semahal dengan harga nyawa, Ji. Betul. Itu aja menurut gue. Iya. Ngeri kan, kayak gitu-gitu. Jadi harus ada pertimbangannya lah. Lu melakukan suatu investigasi harus ada backup-annya. Ini safe nggak buat lu? Itu aja sih menurut gue. Ketika ini safe buat lu, ya udah ayo. Tapi kalau lu sendiri lu nggak safe, buat apaan? Percuma juga lu dapat gambar itu. Percuma juga lu bikin investigasi itu. Kalau ujung-ujungnya lu bakalan kelar gitu kan. Sayang gitu kan. Akhirnya gagal. Dibatalin. Terlalu beresiko ya. Sangat berisiko. Iya sih, ya karena ibaratnya lu udah masuk sebuah komunitas sindikat yang saling terkait. Lu misalnya satu orang curiga, lu dipantau nih, walaupun orangnya beda-beda ya kan. Pasti. Dan kita, wah ngeri juga sih. Ngeri. Nyawa taruhannya. Walaupun basic gue suka berantem lah kayak lu, Ji. Tetep aja kan deg-degannya ada. Iya. Karena ini beda nih, kita sendiri single factor lah untuk kampung misalnya kan. Wah gila gue bilang nih. Kayak Rembo. Iya makanya. Mana tuh di daerah lain lagi, di luar daerah ya kan, bukan di Jakarta ya kan. Wah ngeri juga gue bilang nih kan, kenapa-napa. Iya. Kelar lah akhirnya. Apalagi lu muka baru. Nah iya, gue orang baru yang mungkin dari bahasa gue, logat gue juga beda juga. Orang baru siapapun itu pasti akan ada tuh awasin, pasti ada begitu. Pasti kayak gitu. Karena mereka pasti udah punya koordinasi sendiri nih, nggak mungkin enggak. Karena gini, menurut gue, karena yang udah gue petain, gue riset dulu nih. Sebelum gue tugasnya pasti gue riset nih daerah ini gini. Nah itu ternyata kan dia ada satu penjagaan yang super ekstra ketat lah menurut gue. Gimana tuh? Ya kan kalau lu masuk situ, ini pintu masuk cuma satu nih. Oh, kalau ke kampung itu kan, cuma ini doang. Nah itu banyak CCTV-nya lah ya kan. Gue mau liat mana? Bener. Itu dong jalur keluar masuknya. Bener-bener sudah di set up udah di set up mereka, iya. Kayak film The Raid tau gak lu? Masuk situ udah kandang macan coy. Itu lah kan gue jadi anjir. Iya, ngeri juga. Ngeri. Akhirnya itu nggak jadi. Nah terus kedua, gue pindah program kan. Liputan ke daerah itu, salah satu itu yang di daerah luar kota itu kan. Ngerebek tuh kampung, Ji. Ngerebek tuh kampung, buset ya, habis gue lemparin batu sama warga diserang. Warganya sudah kompak. Udah kompak serius. Itu mobil anggota tuh kempes bannya. Dikempesin, lampu remnya pecah. Terus motor anggota 2 kuncinya diumpetin, dibuang entah kemana. Diserang coy, gua. Nah begonya gua tuh masih aja ngambil gambar. Gua ketinggalan, ya anjing, gua bilang jalan. Goblok. Asli kan. Yang tahu gua ketinggalan tuh reporter gua. Reporter gua manggil gua, "Bang, cabut bang." Gue nengok, kenapa? Gue udah gara anggota, set deh gue bilang deh. Oh itu BB tuh keluar, berantakan tuh di bawah, Ji. Ya udah serang coy, gimana gitu ya kan. Kita kalah orang, akhirnya gue mundur. Nah anggota tuh bawa motor, terus bang naik bang. Gue naik di belakang motor. Bonceng yang bertiga akhirnya sama reporter gue. Wah geblek gue bilang itu, anjir gue bilang. Berapa banyak polisinya itu? Kita tuh 1 unit doang. Satres narkoba doang. Oh, tim kecil dong. Tim kecil. Paling 8 orang lah. Iya. 8 orang, 9 orang gitu. Cuma ngeri sih. Ngeri banget coy, anjrit gue bilang nih. Gimana dulu zaman itu gue ditugasin sendirian coy ya kan. Kebayang kan lu. Set dah itu juga anggota diserang ya kan.
Ngeri lah pokoknya kayak gituan lah. Gue udah pernah itu kayak gitu. Itu sih kalau kayak gitu emang ada beberapa wilayah perkampungan yang memang sudah ibaratnya udah jadi mata pencaharian itu dari situ. Akhirnya mereka kompak. Nah iya, karena jadi sumber ekonomi, otomatis mereka nggak mau itu putus. Iya gak? Kalau dia putus dia nggak dapat pendapatan. Dan yang lebih ngerinya lagi itu beberapa yang gue tahu ada beberapa oknum anggota yang memang membocorkan untuk operasi itu. Nah, kalau yang kayak begitu tuh itu banyak lagi. Itu kan selintingan. Dan itu gue belum dapat sumbernya. Menurut sumber Karena gini, gue sendiri pernah dapat sumber sini polisi dan kasal reskrim. Dia cerita kalau saya mau gerbek itu seluruh ini saya HP anggota saya pegang dulu, sini komodin dulu. Lalu yuk kita gerbek sono. Itu nggak bocor. Tapi kalau saya nggak itu pasti nggak ada orang. Oh, bisa jadi. Itu kayak gitu. Karena gini, semua orang itu nggak ada yang merah putih. Iya gak? Semua orang itu nggak ada merah putih. Karena kebutuhan. Wajar lah menurut gue. Iya. Ya itulah ngerinya di saat lu melakukan sesuatu yang sifatnya high risk, tiba-tiba ada. Kan bangsa kita aja hancur oleh penglihatan orang dalam, ya kan? Benar. Intinya itu tuh yang paling ngeri tuh. Benar. Parah itu emang. Iya, dan memang berarti artinya kayak ini ya, kayak lu ini, profesi kayak lu bisa dibilang memang nggak seindah yang kita bayangkan untuk mendapatkan sebuah gambar ya. Itu penuh resiko dan taruhan nyawa berarti, men. Sangat. Tapi itulah tugas kita ya kan. Buat memberitahukan kepada penonton lah, buat warga bahwa ada loh kayak begini. Nah kalau lu lihat, lu tonton, jangan lu ikutin. Iya. Kayak gitu. Untungnya mental lu udah jadi. Dulu kita sering dikejar golok ya kan. Anjir. Sekarang udah agak lebih tenang ya ngadepinnya. Udah mendingan lah. Iya. Coba kalau kita dulu anak baik-baik. Nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin juga sih. Oke, brother. Ini sepenggal lagi saya dari sahabat Gomelon. Jadi ternyata profesi reportase investigasi itu penuh resiko. Dan bisa dibilang dinamika di lapangan tuh nggak pernah bisa kita hitung bener-bener. Yang namanya di lapangan, semua hal bisa berubah dalam sekejap loh nih. Wah, nggak bisa. Ngeri banget ya? Iya. Sangat ngeri, karena itu dinamikanya cepat lah. Oke. Dan tujuan gue dan Bang Melon ini mengungkap nih semua sebagai pembelajaran ya, bahwasannya kalau buat lo yang punya anak, lo yang punya kakak, lo yang punya adik, untuk waspada kalau mereka terlihat udah ada gejala-gejala yang agak menyimpang, tolong lo deketin, lo jangan sampai orang-orang terdekat kita ini menjadi salah satu seperti yang diceritakan oleh Bang Melon. Iya. Bukan gitu Bang Melon ya? Benar. Oke, dan Bang Melon sebelum kita tutup episode ini, dari semua yang kita ceritakan tadi, harapan lo apa sih buat yang pada nonton ini? Nah, harapan gue buat semua penonton Jelajah Malam, coba lu renungin ketika lu punya anak, ketika lu punya keluarga yang masih pelajar, tolong pantau terus lah kehidupan mereka, gimana tongkrongan mereka, gimana pergaulan mereka, kan itu menentukan titik balik dia benar atau tidaknya. Tuh. Itu aja. Luar biasa. Oke. Kalau begitu kita tutup dulu, bro ya. Sebelumnya gue thank you banget ya. Oke, Lo Ji. udah cerita Sama-sama, Ji. kisah pengalaman lo. Ntar dulu, jangan pulang dulu. Ini walaupun dari jam berapa sekarang? Sekarang jam 3 pagi. Jam 3 pagi tuh, lo bayangin tuh. Ini masih gue suruh cerita sampai subuh nih. Gue seksa pokoknya. Oke, kita pamit dulu ya. Oke. Gue Arfi dan Bang Melon udah diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune bro, Jelajah Malam. Gue demen ya.